Halo Intimania, kali ini kita bahas komparasi mengenai mobil listrik di mana terdapat perbedaan jenis dan juga seberapa tahan daya baterai mobil listrik jika digunakan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya sekarang juga. Namun, alangkah baiknya teman-teman semua untuk saling support untuk channel kami berkualitas dan lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami seputar otomotif. Dan tentunya ini gratis, tidak berbayar. Sudah support, mantap! Nah, tidak semua mengetahui apa saja perbedaan jenis mobil listrik yang beredar di masyarakat. Padahal mobil listrik memiliki cara kerja dan sistem baterai yang berbeda. Saat ini masyarakat Indonesia dengan perlahan meningkat keingintahuannya terhadap teknologi mobil listrik. Selain karena mobil listrik itu sendiri ramah lingkungan dan juga memiliki teknologi yang modern. Menurut beberapa sumber yang kami rangkum, inilah perbedaan jenis mobil listrik yang banyak ditemui di Indonesia. Oke, yang pertama adalah Hybrid Electric Vehicle atau HEV. Mobil HEV memadukan mesin pembakaran internal dan sistem penggerak motor listrik. Namun, motor listrik hanya digunakan untuk situasi tertentu saja yang mendapatkan suplai energi dari baterai. Beberapa model HEV yang beredar di Indonesia antara lain Wuling Almas Hybrid, Nissan Kicks E-Power. Lalu kedua, Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Pada dasarnya, PHEV memiliki dua mesin penggerak yakni mesin pembakaran internal dan motor listrik. Jenis mobil ini juga tersedia dua opsi bahan bakar, yaitu bensin maupun biodiesel dan baterai. Dengan kombinasi ini membuat mobil PHEV memiliki efisiensi bahan bakar lebih baik. Beberapa model PHEV yang populer di Indonesia diantaranya Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota Prius PHEV, dan lainnya. Kemudian yang terakhir ketiga, yaitu Battery Electric Vehicle atau BEV. BEV adalah jenis kendaraan yang hanya mengandalkan baterai untuk menggerakkan motor listrik agar mobil dapat melaju, sehingga BEV adalah mobil dengan tipe mesin listrik yang lebih sederhana. Jenis mobil EV ini banyak tersedia di Indonesia. Jika dibandingkan jenis lainnya, cara kerja mobil teknologi BEV juga lebih simpel. Beberapa model BEV yang terkenal di Indonesia antara lain, Wuling Air EV, Hyundai Ioniq, Isuzu Elf EV, B-Diesel dan jenis mobil lainnya. Bagaimana Intimania setelah mengenal perbedaan dari tiap mobil listrik? Jenis manakah yang Anda ingin coba dan paling cocok untuk kebutuhan Anda? Tulis di kolom komentar ya. Nah, perlu diingat juga, untuk daerah Jabodetabek hanya jenis BEV yang mendapat insentif bebas ganjil genap. Tren mobil EV semakin ramai di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan beragam keuntungan itu, saat ini sering dipertanyakan adalah seberapa besar daya tahan baterai mobil listrik. Selain didukung oleh ketersediaan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang semakin banyak, popularitas mobil listrik membuat masyarakat beralih dari mobil konvensional atau ICE menuju mobil yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan mendukung mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, banyak produsen mobil listrik yang terus membuat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya tahan dan kapasitas dari daya baterai atau listrik. Pada dasarnya, usia dan ketahanan baterai mobil listrik beragam tergantung dari jenis dan settingan kendaraan tersebut. Namun, rata-rata usia baterai EV adalah berkisar 10 hingga 15 tahun atau setara dengan 200.000 km. Untuk penggunaannya, mobil listrik bisa digunakan hingga sampai 1000 kali isi ulang, namun usia dan optimisasi baterai akan berkurang meskipun masih bisa dipakai. Ada beberapa hal yang mempengaruhi daya tahan dan usia baterai, salah satunya adalah suhu yang terlalu panas ataupun dingin. Dengan suhu yang panas, masa pemakaian baterai mobil listrik akan berkurang. Selain itu, jika pengguna melakukan pengisian daya yang berlebih atau overcharging akan mengurangi efisiensi penyimpanan energi. Sehingga lebih mudah untuk berkurang jika mobil listrik digunakan. Dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari baterai mobil listrik, banyak produsen kendaraan yang memberikan kenyamanan pengguna berupa garansi penggantian baterai secara gratis alias tanpa biaya apapun.
Namun, pengguna hanya perlu membayarkan biaya langganan setiap bulannya. Oke Intimania, semoga informasi ini berguna buat kalian ya. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share-nya. Sampai ketemu informasi selanjutnya di Satu Intikom, your alternative information.